lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda masih di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, hari ini narasumber aku udah datang dan sudah duduk bareng sama aku di sini. Siapa lagi coba kalau bukan Dr. Grace Hananta. Selamat datang, dokter. Hai. Dokter Ketemu Grace lagi. Makasih banyak ya dokter, jangan bosen-bosen ya diundang terus ke sini. Enggak dong, dengan senang hati. Iya, membantu bunda-bunda semakin cerdas, ya nggak sih? benar. Jadi ladang pahala juga ya kan dok? Yes, benar. Karena kan mengedukasi itu akan menjadi penting banget ya. Karena supaya yang dari nggak tahu jadi tahu, dari yang nggak ngerti jadi peduli gitu ya. Iya, betul. Siapa tahu nanti ilmunya diturunin lagi sama mereka. Nah, ya kan? bener ya. Jadi lebih banyak orang lagi yang tahu dan lebih paham. Exactly. Ya, bunda-bunda, hari ini aku dan Dr. Grace akan ngobrol tentang pola hidup sehat untuk mengurangi penyebaran COVID. Nah. Yes, benar. Karena kalau ngomongin pola hidup sehat, kayaknya rasanya itu aja gitu ya. Alah, paling makanan doang. Alah, paling apa gitu ya. Kayaknya diulang-ulang dan kampanyenya kan udah di mana-mana ya, dok ya, benar ya? Yes, udah. Nah, untuk obrolan kita di awal segmen episode kita kali ini aku pengen tanya nih dok nih, untuk pola hidup sehat untuk mengurangi penyebaran COVID. Olahraga. Nah, oke. Seberapa besar sih pengaruhnya untuk mencegah COVID ini dengan rutinitas atau aktivitas olahraga kita yang kita jalanin gitu dok? Oke, nah olahraga itu tuh orang nggak boleh salah kaprah juga. Jadi kalau olahraga tidak dianggap olahraga itu akan ningkatin imunitas. Jadi sekarang orang yang nggak pernah olahraga, semuanya jadi menggebu-gebu, jadi mulai olahraga lagi, udah gitu nggak tanggung-tanggung. Kadang-kadang olahraganya yang tadinya cuma santai, sekarang olahraganya lari lah, sepedaan ekstrim ya, maksudnya dengan harapan bahwa pengen lebih sehat. Jadi sebetulnya kalau olahraga itu harus disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Kalau kita over exercise, olahraga berlebihan, itu justru malah akan menurunkan imunitas kita di saat itu gitu. Jadi bener-bener kenapa kalau misalnya kita olahraga bertahap, nggak boleh tuh kayak misalnya olahraga saya maunya langsung level tinggi aja deh biar sehatnya biar cepet gitu. Kalau nggak, saya maunya yang kayak orang kan kadang pengennya berotot, badannya bagus, turun berat badan gitu ya. Saya mau geber aja deh olahraganya deh gitu, supaya dianggapnya semakin tinggi usahanya, makin capek atau apa, terus kemudian hasilnya akan baik. Nggak juga. Jadi kita harus ngobrol sama badan juga ya? Nah, tanya sama badannya nih, kira-kira kalau intensitas kayak gini udah oke belum gitu. Jadi naikinnya tuh pelan-pelan gitu. Itu baru kita akan mendapatkan imunitas tubuh yang akan jauh lebih baik. Gitu. Karena kan butuh proses tubuh juga kan. Betul. Untuk nge-build ototnya, membangun ototnya, untuk juga paru-paru akhirnya bisa beradaptasi untuk bernafas dengan baik selama berolahraga. Itu kan butuh waktu dan waktu gitu. Jadi maksudnya butuh usaha pelan-pelan dan waktu dan kesabaran lah. Jadi semua itu jangan sampai salah kaprah. Di mana-mana pengen supaya terhindar dari COVID, malah akhirnya olahraga yang berlebihan, terus sakitnya macem-macem malah. Ntar tiba-tiba kok jadi lemes, ntar tiba-tiba kok dengkulnya sakit, ntar tiba-tiba ada aja gitu ya. Maksudnya memang akhirnya menjadi efek samping karena olahraga yang terlalu berlebihan. Gitu. Nah, olahraga yang tidak berlebihan, kalau Dr. Grace sendiri nih apa yang dilakuin sama Dr. Grace? Oke, jadi kalau misalnya baru-baru olahraga, kalau saya sukanya olahraga nggak terlalu keras ya. Jadi misalnya paling jogging aja, treadmill di rumah santai, misalnya jalan-jalan, maksudnya bener-bener yang ringan gitu. Kalau misalnya emang bapak ibu atau bunda-bunda di rumah pengen olahraga, yang tadinya sebelumnya nggak pernah olahraga, sekarang mau olahraga, ya udah sekaligus saya berjemur pagi-pagi. Ya kan, jalan pagi, dapet tuh manfaatnya semuanya. Betul. Terus pelan-pelan. Nanti biasanya nggak pernah olahraga, berarti olahraga seminggu 3 kali dulu. Abis seminggu 3 kali, minggu depannya jadi seminggu 5 kali. Gitu, nggak usah lama-lama. Awal-awal 30 menit aja dulu. Yang penting apa? Kita tidak mengejar keringetnya loh. Kadang-kadang kita olahraga di dalam rumah gitu ya, kan itu kan nggak berkeringat. Tapi sebetulnya kan kita aktivitas fisik, membangun otot kita, bergerak. Ya, itu yang kita mau. Dan yang sebetulnya kalau emang kita mau beneran ngitung, ya ngitung aja nadi kita gitu, untuk dapetin denyut jantung maksimal. Cuma kan kadang-kadang repot. Jadi palingan kalau kita mau olahraga, yang penting konsisten.
30 menit, jalan ya udah 30 menit jangan berhenti. Kalau jogging 30 menit jangan berhenti. Jadi kadang-kadang kalau bunda-bunda di rumah kan suka senam, aduh pegel-pegel 15 menit berhenti stop 10 menit baru gini lagi. Jadi kadang-kadang manfaat olahraganya jadi nggak dapet. Oh gitu, jadi ditargetin mau 20 menit kayak 25 menit tapi continue gitu. Berhentinya ya di 25 menit itu 25 ya. menit. Jadi paling berhenti sebentar aja, cuma semenit, 2 menit untuk tarik nafas atau misalnya yang relax terus kemudian kita jalan lagi dan sebagainya. Tapi jangan sampai berhentinya tuh 5 menit, 10 menit gitu. Nanti denyut jantungnya kan jadi slow lagi kan gitu. Jadi mendingan konsisten aja, berhenti, minum semenit terus jalan lagi dan sebagainya. Nah, itu tadi saran olahraga gitu ya dok ya. Nah apa sih kaitannya olahraga tuh kenapa disarankan untuk kita lakukan supaya kita bisa mencegah COVID masuk ke badan kita? Why gitu? Apa korelasinya tuh? Korelasinya adalah gini, kalau misalnya kita punya tubuh yang aktif gitu ya, maka kan yang terbentuk adalah otot. Kalau misalnya kita mager istilahnya, malas gerak, duduk, ngemil, nonton, kerjaannya duduk, sedentary life kalau kita sebut ya. Aktivitasnya sedentary gitu. Nah, aku ya. Itu kan biasanya yang ada di badan tuh yang penumpukannya lemak. Jadi ototnya akan istilahnya ya tidak terstimulasi gitu ya, yang akhirnya lemak. Akhirnya apa? Jadi cepat pegel-pegel, imunitas juga terganggu karena lemaknya yang naik bukan ototnya. Sedangkan kalau kita olahraga, yang kita mau adalah kita membangun otot. Nah dengan kita aktivitas fisik, maka lemak-lemak ada dalam tubuh kita kan terpecah kan. Dia akan tergantikan dengan otot yang lebih baik untuk menopang tubuh kita. Nah kalau misalnya kita udah punya tubuh yang ideal, dengan otot-otot yang juga baik, lemak-lemak juga berkurang dari tubuh kita, itu insya Allah kita sehat gitu. Nah dengan sehat itulah imunitas kita kan pasti juga akan naik. Gitu, makanya automatically. Jadi contoh misalnya gini, ada satu ruangan gitu ya, yang satu gemuk gitu ya, yang satu rajin olahraga gitu ya. Terus ada yang pilek, flu gitu ya, dalam satu ruangan tertutup. Resiko yang biasanya tertular lebih cepat adalah yang gemuk. Itulah makanya kenapa disarankan olahraga bisa menunjang imunitas. Karena tadi yang saya bilang, kalau tubuhnya itu istilahnya lemak itu berkurang digantikan dengan otot yang baik untuk menopang tubuh kita, sistem imun kita juga akan terbangun dengan yang baik. Karena apa? Otomatis kalau olahraganya baik, pola makan juga baik kan, gitu. Jadi tubuh kita itu lengkap, istilahnya nggak cuma olahraga buat capek, tapi olahraga untuk benar-benar membangun otot kita agar sistem imunitas kita juga baik. Oh gitu. Nah gitu tuh Bun, tadi hubungannya kenapa kita disarankan untuk rutin berolahraga di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi ya itu tadi kayak sarannya dokter ya, jangan ngoyo kalau yang tadinya nggak pernah olahraga terus tiba-tiba Parno baru mau mulai olahraga langsung dihajar dengan intensitas yang tinggi, malah jadinya ambruk. Jadi ya pelan-pelan gitu. Bertahap deh, bertahap. Nah, cara kerjanya olahraga dalam tubuh untuk mencegah kita dari virus COVID-19? Dengan mengaktifkan diri sih, mengaktifkan aktivitas. Apapun itu, umpamanya kita di rumah aja nih gitu, pekerjaan rumah tangga sehari-hari, let's say ngepel deh gitu. Tapi dengan cara zaman dulu ya, yang masih jongkok gitu, itu bisa kita sebut dengan ya kita olahraga juga nggak sih dok? Enggak. Karena itu hanya aktivitas fisik. Kalau disebut olahraga adalah kita harus bermain tadi dengan denyut jantung yang meningkat kan, denyut nadi yang meningkat. Nah harus 80% ya denyut jantung maksimal gitu. Jadi kalau emang mau olahraga juga ya jangan dianggap hanya nyapu-nyapu. Aktivitas fisik memang terjadi gitu ya. Tetapi kalau emang kita beneran mau olahraga, coba aja misalnya senam, aerobik, kemudian kita jalan cepet atau kita jogging aja gitu ya, pagi jalan pagi santai gitu ya. Jadi benar-benar kita membuat tubuh kita ini aktif, otot-ototnya aktif. Karena kalau otot ini nggak aktif, dia terselubung lagi lemaknya banyak. Akhirnya kita cepet capek, cepet linu, punggungnya linu lah, nanti dengkulnya linu lah. Kayaknya cepet habis dikit kerja pegel-pegel. Karena apa? Yang menopang kan otot. Sedangkan kalau ototnya habis tergantikan dengan lemak, pasti kan jadi lebih cepet nggak enak gitu badannya gitu. Iya sih, orang yang kalau udah terbiasa dengan ada aktivitas seperti itu gitu ya, begitu enggak tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu ya, badan kayak nggak enak gitu ya bawaannya ya. Nah selain yang tadi udah dokter sebutin, tapi ini kan lagi happening nih sepedaan nih dok.
Tadi Iya. yang paling gampang nih bunda-bunda nggak pakai biaya tadi jogging, jalan santai, terus apa tadi dok? Senam di di rumah. rumah gitu. Nah kalau sepedaan nih, Boleh sepedaan, tapi yang penting pakai protokol kesehatan. nah iya itu dia. Nanti kita akan bahas tuh masalah itu ya dok ya. Aduh. Nah kayaknya Bun. Kita akan balik lagi, kita break dulu nih di segmen 1 ini, nanti kita akan ngobrol lanjutannya di segmen yang kedua. Saya sama Dr. Grace mau break dulu, tunggu kita berdua jangan kemana-mana ya. Iya bunda-bunda, balik lagi masih bersama aku Renia dan Dr. Grace Hananta. Masih ngobrolin tentang pola hidup sehat untuk mencegah COVID-19. Yes. Nah, tadi kita di segmen 1 udah bahas tentang olahraga ya, baik macamnya olahraga, terus durasinya, apa kegunaannya olahraga itu, terus korelasinya sama mencegah COVID itu kayak gimana gitu. Nah sekarang kita masuk ke tentang makanannya nih dok. Untuk makanannya pola hidup sehat. Nah, bocorin dong dok. Oke. Apa sih makanan itu yang bagus gimana nih di masa pandemi, ini? Oke. Yang pertama, makanan itu tuh harus alami. Jadi kalau makanan alami itu pasti akan membuat kita jauh lebih sehat daripada makanan-makanan yang diproses. Contohnya diberikan pengawet, diberikan pewarna, gitu ya, diberikan maksudnya zat Kemasan tambahan ya? yang lainnya, ya gitu. Jadi yang alami itu akan betul-betul tubuh ini secara biologis lebih nyaman mencernanya dibandingkan dengan makanan proses yang tadi. Nah, makanan proses itu kalau masuk ke dalam tubuh kita dan terus-menerus gitu ya, istilahnya kan kalau makanan kemasan kan kita buat hiburan aja, misalnya habis makan terus snackingnya, maksudnya snacknya ya makanan selingannya, atau enggak misalnya sesekali aja gitu, supaya kita kan happy juga gitu. Tapi kalau ternyata kita tiap hari makan processed food, hati-hati, badan kita ini nanti capek juga mencernanya, karena kan butuh enzim juga untuk mencerna makanan processed food dan sebagainya gitu ya. Jadi saran saya yang pertama pilihlah makanan alami dulu, itu akan menjadi langkah yang paling mudah dan yang paling gampang untuk membuat kita lebih sehat. Dan yang kedua, tambahkan buah dan sayur di kehidupan kita sehari-hari. Mau bentuknya di jus boleh, mau dipotong boleh, yang penting harus ada konsumsi buah dan sayur. Kenapa? Karena sekarang suplemen itu kan digembar-gemborin. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, wah semuanya zinc, semua magnesium harus diminum. Gitu kan. Nah, tapi sebenarnya sumbernya itu kan dari buah dan sayur secara alami. Maka tambahkanlah buah dan sayur. Jadi selingannya ada jus, nanti paginya buah potong, itu kan udah cukup banget. Karena gini, 2 buah jeruk itu sudah mencukupi kebutuhan vitamin C kita seharian. Bayangin, maksudnya kebutuhan kita dalam 1 hari udah 2 jeruk udah cukup. Jadi kita tidak perlu lagi mengkonsumsi vitamin C secara suplemen. Asik kan? Jadi kalau misalnya memang kita udah dari buah-buahan, kita bisa mengurangi konsumsi suplemen. Tapi kalau ternyata memang kita butuh, ya kita boleh minum suplemen tambahan untuk itu gitu. Jadi sumber kita tuh udah banyak banget di alam semesta ini gitu kan. Terus protein tuh penting banget. Orang kadang protein itu apa sih dok? Gitu. Protein adalah yaitu yang kita bilang zat yang membangun otot kita, yang membangun tubuh kita agar memang kita tuh bisa regenerasi selnya lebih cepat, gitu kan? Protein itu ada 2, ada hewani, ada nabati. Hewani itu kan telur, ayam, ikan, daging, gitu kan? Kalau yang nabati kan
kacang-kacangan, kemudian ada susu gitu kan. Susu kan dari hewani. Susu hewani ya? Kacang-kacangan, terus kemudian tahu, tempe maksud saya. Nah, itu kan dari nabati kan, gitu. Nah, dua ini penting. Jadi setiap kali kita makan, sebisa mungkin harus ada dua-duanya. Jadi contohnya satu piring nih ada nasi gitu ya, terus di sini tempe atau tahu, di sini ayam atau ikan atau daging. Terus kemudian nanti di sini ada lemak sehat. Lemak sehatnya apa? Bisa nanti ditambahin minum es kelapa muda. Kelapa muda kan lemak sehat. Alpukat lemak sehat. Minyak olive oil tuh lemak sehat. Oke. Jadinya benar-benar kita harus lengkap kalau bisa setiap kali kita makan, supaya kita dapat semua istilahnya kebutuhan-kebutuhan gizi yang kita perlu untuk membangun tubuh kita, regenerasi sel kita, untuk supaya kita bisa berpikir dengan jernih dan sebagainya. Itu penting gitu loh, gizi seimbang. Nah, tapi kan banyak nih di masyarakat kita nih beredarnya gini, makanan sehat itu mahal, Dok. Nah, ya. Itu apa ya, kayak udah jadi apa istilahnya, kayak mindsetnya orang masyarakat kita yang berpikir makanan sehat itu mahal gitu kan. Identik dengan mahal. Nah, ada nggak sih tipsnya dari dokter? Enggak kok, makanan sehat tuh nggak harus mahal. Apa gitu, Dok? Coba. Oke, makanan sehat itu memang nggak mahal. Bukan makanan sehat tidak harus mahal. Makanan sehat tidak mahal. Kalau memang kita benar-benar memperhatikan apa yang kita mau makan ya. Contohnya gini, kalau kita sekarang mindsetnya yang sehat adalah organik, itu udah salah. Organik pasti lebih sehat, tetapi makanan sehat adalah makanan yang tadi dari alam. Contohnya dari tukang sayur lewat, kita ke pasar, kita beli makanan produk itu udah sehat. Misalnya contoh yang murah seperti apa sih? Kita makan pecel deh, gado-gado deh, itu udah sehat. Ada sayurnya, ada kacang-kacangannya, lemak sehatnya gitu kan. Kita makan juga pakai nasi, ada sumber karbohidrat atau sumber energinya, kan enak tuh. Gitu. Jadi bener-bener makanan sehat itu tidak mahal. Tetapi memang butuh waktu untuk menyiapkannya kan. Kadang-kadang orang kan pengen makanan instan tuh karena cepet aja gitu kan. Makanya mereka cenderung udah ya cepet aja deh biar nggak usah repot-repot gitu. Nah, sedangkan sekarang online tuh juga bisa makanan sehat, tinggal pilih aja. Yang penting makanannya jangan yang instan ya. Dan yang kedua, makanannya itu juga jangan ibarat kata nggak seimbang. Jadi kalau cuma nasi sama protein aja kurang seimbang kan. Kita butuh sayur, kita butuh serat. Tubuh kita tuh butuh serat supaya bisa mencerna dengan lebih baik, supaya bisa BAB dengan lebih lancar, supaya probiotik, prebiotik di dalam pencernaan kita seimbang. Kita butuh itu, kita butuh sayur buah gitu. Nah, orang bingung kenapa sih, Dok, kita butuh prebiotik, probiotik? Karena pencernaan kita ini 70%-nya menyumbang kehebatan imunitas tubuh kita, bayangin. Jadi kalau misalnya orang itu makanannya itu aja, nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah, nggak pakai suplemen, kemudian badannya jadi cepat sakit, ya itu karena udah kelihatan refleksi dari makanannya. Karena pasti pencernaannya juga prebiotik-probiotiknya tidak seimbang gitu. Makanya kan sekarang orang lagi gembar-gembor, harus makan probiotiknya, suplemen probiotik gitu kan, harus ini segala macam. Karena memang itu sudah harus bagus. 80% imunitas kita dimulai dari saluran pencernaan. Betul. Ya kan? Setuju. Jadi kalau misalnya kita mulai dari saluran pencernaan 70%, masa iya kita makan sesuatu yang nggak bagus? Berarti kan sama saja kita sedang menyumbang sistem imunitas kita menjadi lebih jelek gitu kan? Nah, untuk itu makanya bunda-bunda di rumah berperan penting menyiapkan makanan-makanan sehat itu. Fungsinya buat apa? Menjaga imunitas, meningkatkan imunitas. Nah, semisal gitu ya, ada saudara kita yang kurang mampu nih, Dok. Gitu. Jadi dia makanan sehari-harinya nggak bisa selengkap itu. Yang dokter saranin, pokoknya yang harus banget setiap hari dikonsumsi tuh ini apa? Yang harus setiap hari dikonsumsi adalah ya, kalau misalnya memang minim banget budgetnya ya, nasi ya kan, sama telur. Itu udah. Tambah tempe. Bagus-bagus bisa dapat sayur kangkung, sayur bayam seikat. Itu juga maksudnya nggak terlalu mahal. Telur satu bijinya itu sekitar 1.800. Tahu itu paling sepotongnya tuh sekitar 1.000. Ya kan? Nasinya kita bisa masak. Kemudian sayurnya juga kadang-kadang paling seikut cuma 500 atau 1.000 gitu. Jadi makanan seperti itu juga udah bisa ngasih makan. Ya? Udah sehat, kasih makan satu rumah. Sop
di dalam sopnya udah ada wortel, udah ada kentangnya, misalnya ditambahkan lagi ya udah ayam deh, ayamnya atau disuir-suir atau ditambahin telur deh jadi sup telur ya itu aja udah sehat. Nggak, misalnya mau tambah lagi, misalnya makan nasi ditambahin lagi dengan perkedel, perkedel udah dikasih potongan daging, misalnya nggak punya apa-apa, telur dadar 3 tapi dibagi rame-rame, itu udah lumayan gitu loh, daripada sama sekali tidak ada gizi yang mumpunin. Mau yang gampang udah mie instan misalnya. Daripada itu mendingan itu. Ya, daripada yang istilahnya gampang-gampang, tubuh kita ini kan dibangunnya, maksudnya satu sel dalam tubuh kita ini kan sangat rumit ya. Jadi kalau misalnya itu membutuhkan makanan yang memang harus ada usahanya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita memang mau tubuh kita sehat ya harus ada usaha. Kalau emang kita mau tubuh kita seadanya aja, ya udah makan aja yang biasa yang instan gitu. Oke. Nah, jadi bunda-bunda lupakan, hilangkan apa ya istilah makanan sehat itu mahal. Enggak kok tuh buktinya. Enggak mahal, enggak mahal. Udah disettingin tuh menunya sama Dokter Grace. Itu aja ternyata cukup dan bisa udah masuk kategori dalam makanan sehat ya untuk kita konsumsi sehari-hari gitu ya. Yang penting jangan di stok deh yang instan itu kalau bisa supaya kita nggak tergoda buat makan itu ya. Iya. Kalau ada di rumah pasti makan dong. Buat hiburan nggak apa-apa loh, kita kan butuh Sekali-sekali. keseimbangan ya sekali-sekali. Tapi makanan pokok harian kita sebisa mungkin semua yang dari alami. Dan yang menu-menu gampang-gampang aja, nggak usah nyari-nyari organik, gak usah yang gimana gitu, yang seadanya aja. Nasi, protein hewani, protein nabati, lemak sehat gitu ya. Kemudian juga sayuran dan buah, udah. Nggak usah neko-neko, jeruk satu, abis sebelum makan satu pisang misalnya. Udah ada karbohidrat kan, jadi nasinya bisa dikurangin kadarnya. Karena kalau kebanyakan nasi untuk orang-orang diabetes kan juga berbahaya. Buah-buahan juga untuk orang diabetes juga berbahaya. Jadi bener-bener kalau mau sehat, ngertiin dulu deh kira-kira kita tuh butuhnya apa. Karena semua tuh butuh sehat dari anak-anak, usia produktif sama dengan usia lanjut. Oke, luar biasa deh. Saya tuh ya kalau mamanya kedatangan Dokter Grace, mendadak aku cerdas gitu. Mendadak aku pengen hidupnya lebih sehat lagi dari sekarang gitu. Dokter, katakan abis lagi deh waktu kita di segmen ini. Nah, jadi bunda-bunda, tadi di segmen 2 ini selesai sampai dengan pola makanan yang sehat. Tips dari Dokter Grace. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen kita yang terakhir. Sekarang aku dan Dokter Grace mau ngeteh dulu, boleh ya? Ya, nanti kita berdua balik lagi. Jangan kemana-mana. Bunda, kembali lagi aku Renia bersama Dokter Grace Hananta. Masih di persembahan untuk Bunda ya dokter ya. Yes. Dok, langsung aja deh kita ngobrol ya. Keburu abis nanti waktu kita lagi. Nah, dok, nih kita sekarang mau bahas di segmen ini bahas tentang masker. Masker ini kan nggak bisa kita pungkiri ya, udah jadi pola hidup sehat nih. Masuk ke dalam jadi apa? Lifestyle kah? Lifestyle ya gitu ya. Nah dok, kampanye apa protokol kesehatan 3M. Nah terus ada lagi 3T, 2K. Ini tuh apa? Singkat aja dok dijelasin. Terus efektif nggak sih untuk mencegah apa penyebaran COVID ini? Nah sebetulnya tuh rumus untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 memang ya. Ada 3M, 3T, dan 2K. Nah 3M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak kan. Nah yang 3T itu adalah tracing,
testing dan juga treatment. Nah, yang 2K itu adalah yang harus kita kurangi atau harus kita hindari sebaiknya, yaitu hindari kerumunan dan hindari kamar tertutup. Karena kita butuh ventilasi kan, gitu. Nah, itulah arti dari 3M, 3T, dan 2K. Yang fungsinya adalah untuk mengendalikan penyebaran dari COVID-19 ini. Oh, jadi itu benar-benar harus kita jadikan habit ya, Iya, Dok, ya? jadi sudah istilahnya pandemi ini nggak tahu kapan selesainya. Nggak ada yang bisa bilang, oke nanti bulan ini selesai, enggak gitu ya. Jadi karena tidak ada menentu, maka itu akan menjadi bagian dari hidup kita yang nggak tahu sampai kapan. Dan diterima aja, jangan dilawan gitu. Kalau dilawan kan akhirnya gregetan terus kan, pengennya nggak pakai masker tapi harus kan jadi gregetan. Sedangkan kalau kita terima aja ya udah keluar tuh akhirnya kalau nggak pakai masker malah jadi buru-buru, aduh lupa kayak ketinggalan handphone aja jadinya ya kan. Nah kalau udah jadi seperti itu maka kita akan punya hidup lebih sehat. Karena apa? Fungsinya dari 3M, 3T dan juga si 2K, 3M-nya deh itu tidak hanya membuat kita terhindar dari COVID-19, kita juga bisa terhindar dari penyakit yang lainnya yang akhirnya kita jadi akan lebih sehat juga. Sekarang percaya deh, dari setahun nih, hampir setahun kita pakai masker terus, yang biasanya kena flu gitu ya, setahun berapa kali, karena pakai masker mungkin aja juga jadi jarang sakit. Iya sih, Iya kan? benar. Jadi ini memang akhirnya melindungi kita nggak cuma dari COVID, tapi juga dari penyakit lainnya. Iya, even flu aja ya gitu, dengan cuci tangan itu sebenarnya udah keseharian kita sih, mandi, cuci tangan, mau makan cuci tangan, mau tidur cuci tangan, cuci kaki, ya kan ya, sikat gigi segala macamnya kayak gitu-gitu. Oke, nah Dok, dengan pakai masker nih, karena banyak banget keluhan teman-teman perempuan aku gitu. Aku bete deh gara-gara sering pakai masker, otomatis keringetan, terus jadi jerawatan. Itu dokter merasakan nggak sih keluhan itu? Kalau saya enggak. Karena? Saya enggak, karena Kok bisa? memang karena menggunakan masker dengan benar gitu. Jadi menggunakan masker dengan benar itu tidak hanya plek taruh tempel di wajah, tapi caranya untuk kita menggantinya itu kan ada waktunya. Caranya kita untuk membuangnya kan ada aturannya. Gitu. Sebaiknya berapa lama itu masker yang kita pakai terus sampai kita disposal, habis itu kita harus ganti yang baru tuh berapa waktu? Tidak lebih dari 4 jam. Jadi kalau udah basah maskernya kurang dari 4 jam harus segera kita ganti. Karena kalau enggak, kalau kita biarin masker itu lembab, kita pakai terus, ya. nah akhirnya kuman-kumannya menyumbat pori-pori. Apalagi perempuan suka make up Ya, kan, bener. udah suka make up, pori-porinya ketutupan, terus kemudian pakai maskernya lembab, akhirnya bakteri itu tumbuh deh di pori-pori, jadi deh jerawatan. Oh gitu, jadi dokter Grace bisa sekece ini nih karena rajin ganti masker. Iya, kalau Oke. basah ya udah langsung cepet ganti. Ya udah aku ikuti deh. Kebiasaan Suka nggak dirimu. sadar gitu kan, perempuan-perempuan atau kadang muda-muda juga udahlah maskernya pakai dari pagi, ntar sore aja baru cuci gitu kan. Iya. Padahal sebetulnya kalau aktivitasnya udah pergi nih ke pasar keringetan gitu kan, ngomong-ngomong nawar-nawar segala macam, pulang itu masker harus langsung diganti. Langsung taruh di tempat khusus untuk dicuci gitu ya dengan air dan deterjen. Terus di rumah atau misalnya mau keluar lagi jemput anak kemana, di tempat saudara atau segala macam, pakai lagi masker yang baru. Iya ya, kayak gitu kan kita keluar, habis itu ya otomatis dong debu-debu itu nempelnya di masker. Ya. Iya, jadi bener-bener Logikanya aja sih gitu. Bener. Bener sih. Jadi harus bener-bener tuh kita sebagai perempuan, terutamanya sebagai bunda itu harus bisa ngingetin juga. Anak-anaknya kalau pakai masker nggak boleh lebih dari 4 jam. Jadi bawain masker cadangannya. Jadi setiap kali mereka kemana, habis makan, misalnya habis aktivitas nih, kemudian ada jam makan, misalnya ya udah pas makan, selesai makan, masker yang udah dipakai 4 jam, ya udah dimasukin ke kantong khusus untuk masker yang bekas pakai masker baru deh. Jadi kan semua sehat, terhindar dari segala penyakit. Nanti aku kasih tahu adekku deh. Karena dia tuh. Yang suka ya. Dia ngeluh yang disalahin maskernya, ganti-ganti merek kok sama iya, aja gitu. Ternyata harus diganti setiap 4 jam sekali. Kurang dari 4 jam kalau udah basah pun harus ganti. Oke, fine. Nah, ngomong-ngomong soal masker, terus kalau kita olahraga nih dok, ada yang bilang tetap olahraga juga tetap harus pakai masker. Ada yang bilang nggak usah, kalau kita lagi olahraga kan kita cuman single, let's say naik sepeda kah atau jalan kah, lari kah, itu cuman sendiri gitu kan ya. Nggak apa-apa lo nggak pakai masker, ngap nanti nggak nafasnya nggak ini apa namanya
sirkulasi pernafasannya nggak bagus. Nah itu yang benar yang mana? Yang pakai atau yang nggak pakai, Dok? Oke, kalau kita olahraganya sendirian, di kompleks sendiri, kosong, nggak ada siapa-siapa, boleh tuh lepas masker. Bawa aja maskernya di kantong. Jadi seandainya ada nanti ketemu sama tukang sampah, ada yang ketemu sama temen, papasan gitu Baru ya, pakai gitu. Tapi kalau sama olahraga dan bener-bener sekitar Anda tuh nggak ada siapa-siapa, boleh lepas masker. Oke. Tapi kalau kita pergi olahraganya, terus kemudian ke fasilitas umum yang ramai, semua orang lari di situ, sepedaan di situ, gitu, senam di situ, ya harus pakai masker mau nggak mau. Karena kalau kita olahraga kan uap pernafasan akan jadi jauh lebih kencang. Iya, karena kan nafasnya kan jadi lebih kencang kan. Nah di situ menjadi resiko penyebaran dari droplets orang yang memiliki COVID-19. Oke. Gitu. Nah, sekali lagi dong, Dok, diingetin nih bunda-bunda, cara pakai masker yang benar itu bagaimana? Ayo, Dok. Cara pakai masker yang benar pastinya harus pakai menutupi area hidung, area mulut, dan area dagu. Contohin ya. Contoh. Kebetulan ada. Nah, coba Mbak Renia. Jadi gini, awalnya pastikan dulu ya maskernya itu bersih dan layak untuk dipakai, terus rapatkan ke wajah gitu kan, terus benerin posisinya agar nutup. Nah, kalau punya ada kaitan metal tuh yang di bagian hidung diteken supaya bener-bener bisa ngepas ke wajah, kontur wajah kita ya. Kalau udah deh kita bisa beraktivitas gitu kan, normal gitu ya. Gitu. Nah iya bunda-bunda, jadi ini ada kawatnya. Kan saya sering banget tuh lihat pakai yang medis tapi nggak diiniin, nggak digituin, jadinya kendor-kendor gitu. Yang bener tuh begini ya Bun, nutup sampai dagu ya Dok? Nutup sampai dagu. Dan jangan dipelorotin ya. Jadi dengan nggak ada istilahnya kalau kita ngerasa kayaknya sumpek banget, nafasnya nggak nyaman terus dipelorotin di bawah hidung. Jangan ya Bunda ya. Kalau emang nafasnya udah nggak nyaman dengan masker kainnya, ganti masker kainnya dengan bahan yang memang bisa membuat kita bernafas lebih nyaman. Karena kalau kita pakai masker yang lucu-lucu, bagus-bagus, tapi malah bikin kita nggak bisa nafas dengan nyaman, dipelorotin ke bawah hidung, itu sama aja. Ya, sama aja. Tetap nggak efektif bisa, juga betul, ya. nggak efektif, meningkatkan resiko penularan juga iya, juga kita dapat tertular dan menularkan juga iya, gitu. Nah, itu tadi masker cara pakai yang benar udah dikasih tahu sama Dokter Grace. Nah, sekarang aku mau tanya, ini kan booming juga nih kemarin-kemarin face shield nih, Dok. Nah, pakai face shield ini nih harus face shield dalamnya masker juga atau boleh terpisah sendiri-sendiri aja, face shield aja gitu. Oke, jadi yang paling penting maskernya. Face shield hanya tambahan saja Bunda. Jadi orang kalau misalnya ketemu gitu ya, kalau kita kan ketemu karena kita udah tes nih, karena kita udah negatif, makanya kita buka masker untuk acara ini. Tapi kalau kita lagi ketemu sama orang yang kita nggak tahu dia ini dari mana, ketemu siapa dan sebagainya, OTG atau bukan, tetap pakai masker. Pakai face shield bener-bener hanya untuk tambahan aja, supaya apa sih? Supaya dropletsnya nggak kena mata. Karena mata menjadi salah satu untuk tempat masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Itu aja. Dan juga istilahnya kalau kita pakai face shield gitu ya, tanpa masker tuh kenapa? Nah, kalau tanpa masker, akhirnya kan droplet bisa masuk dari mana aja. Jadi malah nggak ketutup sama sekali. Area mata, area hidung, area mulut nggak ketutup sama sekali. Jadi sangat-sangat berbahaya. Jadi face shield itu fungsinya hanya tambahan aja, nggak cuma hanya menutupi droplets, tambahan nih. Sekarang kita suka lupa kucuk-kucuk mata, kucuk-kucuk wajah tanpa cuci tangan. Jadi dengan adanya face shield bisa ngajarin kita juga dan menyadari juga, ternyata aku kepentok-pentok face shield terus, jangan-jangan berarti selama ini aku selalu kucuk-kucuk wajah gitu ya, belum cuci tangan. Nah, akhirnya kan kita jadi lebih sering untuk cuci tangan lagi, harus aware bahwa wajah ini jangan dipegang-pegang karena sumber juga untuk jadi jerawat, sumber juga untuk kita istilahnya kalau kucuk-kucuk bisa sakit mata, aduh banyak deh. Jadi banyak hikmah baik lah sebetulnya dari pandemi ini ya, dengan kita pakai masker, pakai face shield dan sebagainya. Iya, betul, luar biasa. Jadi ya udah kita ambil positifnya aja. Toh juga kita lagi berusaha kan ya, berusaha mencegah iya, berusaha menghentikan penyebaran COVID ini iya gitu. Nah, terakhir sebelum aku closing segmen ini, punya tips nggak Dokter Grace untuk pola hidup sehat? Lebih tepatnya gini, ada nggak sih atau boleh nggak sih, bisa nggak sih vitamin seandainya bunda-bunda tuh nggak punya inilah ya, apa namanya, budget lebih untuk beli suplemen tambahan atau vitamin, diganti sama apa ya, kayak toga atau herbal gitu yang mereka tanam di rumah sendiri tuh gimana Dok menurut Dokter? Nah kalau
mau istilahnya nggak mau suplemen dari yang tablet, kapsul gitu ya, mau pakai yang istilahnya tanaman tradisional di rumah, itu boleh banget. Karena herbal atau rimpang-rimpang yang ada di Indonesia kan kearifan lokal kita punya ya. Nah, itu juga bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi imunomodulator. Jadi banyak banget, ada jahe merah, ada serai, ada bawang putih, ada meniran, ada jinten, ada kayu manis, ada jeruk nipis. Oh, banyak banget deh pokoknya. Dan dengan ada yang di rumah itu kan menjadi lebih hemat ya. Iya, betul. Istilahnya apa sih yang kita tanam? Oh, ternyata kita udah punya tanaman jahe, udah punya kunyit sendiri, tinggal ambil, kita tinggal kupas, cuci bersih, kupas, geprek, cemplungin, Rebus ya? udah direbus gitu. Dan itu tidak mengganggu kesehatan organ apapun dalam tubuh kita ya? Karena kan balik lagi dari alam. Tapi ya jangan berlebihan ya biasa-biasa aja. Misalnya ya jahenya cuma 2 ruas, ditambahkan lagi serai 1 batang, ditambahkan lagi dengan misalnya gula merah sedikit, udah dikasih air panas. Terus kemudian setelah selesai diperesin jeruk nipis misalnya gitu. Itu udah oke gitu. Nah, saya punya nih resepnya kalau misalnya bunda-bunda mau di rumah. Ayo dong, dibagiin dong. Saya bagiin ya Dong, resepnya ya, intip sedikit ya. Nah, ini juga saya dapat resepnya dari pelayanan kesehatan tradisional Kemenkes. Jadi bunda-bunda di rumah bisa nyontek nih resep dari Kemenkes untuk ramuan meningkatkan daya tahan tubuh. Catat ya, boleh diambil kertasnya dan bolpennya. Oke, yang pertama, ramuan yang pertama, jahe merah. Nah, jahe merahnya ini 2 ruas, ibu jari, ditambahkan dengan jeruk nipis 1 buah, gitu ya. Terus kayu manisnya 3 jari, terus ditambahkan lagi dengan gula merah secukupnya, dan air 3 cangkir. 3 cangkir tuh jadi sekitar 750 cc, gitu ya. Nah, jadi cara buatnya adalah cuci bersih semua bahan, jahe merah dicuci juga, kemudian digeprek, rebus air hingga mengeluarkan banyak uap. Jadi kalau udah airnya ini belum dimasukin apa-apa ya, Bunda ya, udah air yang nguap, terus kecilin apinya, terus masukin semua bahan. Oke. Masukin semua bahan, terus udah gitu kalau udah dikasih gula merah gitu ya sedikit, api kecil aja 15 menit. Oh, nggak perlu lama-lama Nggak ya, perlu karena udah lama-lama, mendidih karena itu udah mendidih ya? dulu di awal Oke. gitu kan, terus masukin bahannya 15 menit. Nah, kemudian disaring dalam keadaan dingin. Nah, jeruknya diperes di terakhir atau di rebusan itu juga? Untuk Jeruk nipisnya bukan diperes kalau yang ini, bener-bener dibelah-belah, dimasukin. Oh, ikutan direbus juga Iya, berarti. gitu. Oke. Nah, kemudian ada lagi ramuan yang kedua nih. Ramuan yang kedua ya, saya kasih 3 ramuan ya. Yang kedua itu adalah bahannya kunyit 2 jari, terus kemudian meniran 2 tanaman kecil atau 1/4 genggam. Kemudian ditambahkan lagi dengan pegagan setengah genggam, ditambahkan air 3 gelas. Jadi cara masaknya cuci bersih semua bahan, rebus air hingga mendidih, terus kemudian masukin semua bahannya ya, terus kemudian kecilkan apinya sampai menyusut setengahnya. Gitu. Setelah itu diminum, boleh tambahin gula merah secukupnya. Jadi minumnya konsumsinya boleh hangat, boleh dingin gitu ya. Nah, ramuan yang ketiga. Ramuan ketiga ini juga sama, gampang bahannya, kunyit aja 1 ruas ibu jari, kemudian lengkuasnya 1 ruas ibu jari, jeruk nipisnya juga 1 buah, airnya 3 cangkir, dan tambahin gula merah. Cara masaknya juga sama, cuci semua, bersih, kunyit, lengkuas, digeprek, kemudian rebus air hingga mendidih, kecilkan api, masukkan semua bahan, tunggu kira-kira sehingga setengah, dan matikan, saring dalam keadaan dingin. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya gampang banget semuanya. Ada satu lagi ramuan sebetulnya yang juga gampang nih. Satu lagi. Ini daun kelor, tahu ya ibu-ibu daun kelor ya? Gampang ya dapetnya ya. Nah, daun kelor ini ambil aja 2 genggam. Terus kemudian kasih air 2 cangkir, jadi rebus air sampai mendidih. Kalau udah mendidih baru masukin daun kelornya, terus matiin apinya. Jadi jangan daun kelornya dididihin, jadi kayak diendapin gitu diendapin aja ya. Nanti kalau misalnya dia udah dingin baru diminum. Jadi yang dipanasin dimendidihkan airnya aja Bunda, dimatiin, masukin daun kelor 2 genggam, ditutup sampai dingin baru dikonsumsi. Oh, itu semua resep yang dokter kasih ini untuk menambah imun. Iya, untuk meningkatkan imunitas. Meningkatkan imunitas. Dan gampang kita. bahannya ada di rumah. Kunyit kan ada, kemudian jahe ada gitu ya. Kayu manis, lengkuas, jeruk nipis, itu harian kita banget kan. Yang di rumah bumbu-bumbu dapur ada semua. Bumbu dapur 10.000 dapat semua. Dapat, bisa bikin imunitas meningkat. Iya. Terus duit murah jajan pula. yang buat beli cemilannya ditambah banyak. Nah Dok,
sedikit aja, kenapa gula merah? Dari tadi oke. apa keunggulan gula merah Keunggulan dibandingin gula merah gitu ya. Nah, saudara-saudara yang lain itu? kalau gula merah itu kan lebih alami, karena oke. bahan-bahannya kan dibentuk dari bahan alami, gula merah, gula aren dan sebagainya kan alami. Sedangkan kalau gula pasir itu kan sudah proses pabrikan, betul. diputihin, dibentuk pasir-pasir dan sebagainya. Jadi sudah ada proses-prosesnya. Sedangkan gula merah itu ya memang begitu bentukannya dari dia awal jadi Hanya gula dibentuk, kan, hanya dibentuk aja dibikin supaya bulat kah atau ya betul iya, betul. jadi lebih betul. alami. Oh, gitu. Tapi untuk yang diabetes hati-hati. Bukan berarti gula merah itu menjadi lebih aman untuk gula darah. Tidak. Gula merah tetap akan meningkatkan gula darah Anda yang diabetes. Jadi hati-hati untuk yang diabetes. Mau makan gula, hati-hati. Minum madu, hati-hati. Minum jus juga hati-hati. Tuh banyak banget tuh hati-hatinya. Jadi untuk yang diabetes banyak catatannya. Iya. Jadi nggak yang semua dibilang lebih sehat itu untuk cocok untuk diabetes. Apalagi yang manis-manis. Gula buah itu kan gula alami ya, tapi untuk Ya, orang diabetes juga tetap harus bisa ada kadarnya ya, yang harus batasi. dijaga sama mereka. Bukannya ya. nggak boleh, dibatasi. Dibatasi. Oke. Kalau gula batu? Gula batu ya juga sama menjadi aja lebih ya? baik. Maksudnya lebih bagus karena lebih alami kan dia gitu. Oke. Wow, luar biasa, Dokter Grace. Aduh. Semoga Habis dapat lagi. manfaat baru lagi ya. Iya, terus waktu kita habis nih buat Oke. ngobrol-ngobrolnya. Nggak terasa ya? Nggak terasa bunda-bunda. Kalau udah kedatangan Dokter Grace, 30 menit lewat sudah tanpa terasa. Cepet ya. Iya, bunda-bunda, semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Grace di tayangan kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bunda dan keluarga bunda-bunda semuanya. Kalau ada teman atau kerabat bunda yang belum tahu, dikasih tahu resep-resep yang tadi Dokter Grace udah share ke bunda-bunda semuanya ya. Itu gampang banget. Semuanya bisa didapatkan di sekitar rumahnya bunda, dan harganya juga terjangkau pasti ya dok ya? Terjangkau banget. Oke. Ya, sudah waktunya saya dan Dokter Grace pamit undur diri dulu dari episode persembahan untuk Bunda kali ini. Sampai jumpa lagi di tayangan persembahan untuk Bunda episode-episode berikutnya. Masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Kami berdua pamit dulu. Dah. Bye.